Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Malam semakin larut, akhirnya kedua insan ini tertidur juga. Namun, mereka larut dalam suasana hati yang jauh berbeda. Pagi ini, matahari memancarkan sinarnya yang lembut. Tiupan angin yang menyejukkan dan udara pagi yang sangat segar. Bayu bersiap-siap untuk berangkat, padahal jam masih menunjukkan pukul 7 pagi. Perasaannya bercampur aduk, entah kenapa saat ini dia menjadi tidak ingin pergi karena takut akan ditolak. Takut kalau Claudie tidak datang. Mungkinkah dia masih sanggup untuk menemuinya nanti? Kadang dia menyesali keputusannya kemarin. Seandainya dia tidak menyatakan perasaannya, mungkin dia masih bisa bergaul akrab dengan gadis itu. Tapi dia juga tidak bisa tidak menyampaikannya. Dengan langkah gontai, dia mengeluarkan sepedanya. Dia tidak ingin merusak kesejukan pagi ini dengan asap kendaraannya. Claudie memilih baju dengan bersenandung ria. Perasaannya amat senang. Sebentar lagi hubungannya dengan Bayu semakin jelas. Ternyata cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Claudie mengeluarkan sepeda gunungnya. Ketika dia akan berangkat, tiba-tiba seseorang pasien datang. Padahal hari ini adalah hari Minggu, tapi Claudie tetap memberikan pelayanan dan mengobati orang tersebut. Ternyata pasien yang datang tak hanya seorang saja. Beberapa saat kemudian datang beberapa orang lainnya. Claudie tetap memberikan pelayanan dengan wajah yang ramah. Akhirnya semua selesai juga. Dia melihat jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 11:15. Dengan bergegas dia keluar rumah, tapi saat itu juga seseorang menghampirinya untuk meminta pertolongan. Dan pasien itu tidak bisa dibawanya ke sini. Claudie nampak bingung. Dia dihadapkan dengan sebuah dilema yang cukup rumit. Bayu yang sedang menunggunya dan pasien yang membutuhkannya. "Apa yang terjadi, Pak?" tanya Claudia. "Anakku mencoba bunuh diri, Bu Dokter," kata pria tua itu kalut. Tanpa pikir panjang lagi, Claudie mengambil peralatannya dan segera meninggalkan pustu untuk melihat kondisi anak bapak tersebut. Hanya saja satu yang disesalkannya, mereka masing-masing tidak saling bertukar nomor HP. Padahal sudah lebih 2 bulan berkenalan. Bayu yang menunggu Claudie dari pagi tadi mulai tampak gusar. Hatinya kalut. Dia semakin yakin kalau Claudie benar-benar tidak menyukainya dan membiarkannya diselimuti dinginnya udara pagi yang menusuk hingga ke sumsum tulangnya. Tapi meskipun demikian, dia akan menunggu beberapa saat lagi dan berharap keajaiban akan datang di detik-detik terakhir. Claudia bergegas memeriksa pasien itu. Ada bekas luka sayatan di pergelangan tangannya. Untungnya luka itu tidak mengenai urat nadinya. Dengan sigap, Claudie mengobati gadis itu. Setelah selesai dan suasana kembali tenang, Claudie bertanya kenapa dia sampai nekat begini. Dengan terbata-bata dan berlinang air mata, gadis itu mengatakan kalau dia hamil dan kekasihnya tidak mau menikahinya. Karena itu pikirannya kalut. Mendengar pengakuan putrinya, ibunya langsung terduduk. Tidak menyangka anaknya akan melakukan hal sebodoh ini. Tulang-tulangnya terasa tak berfungsi sehingga tidak mampu menopang tubuhnya. Sementara ayahnya terlihat bagaikan sebuah patung dengan pandangan kosong, kecewa dengan perilaku putrinya. Melihat hal itu, Claudie merasa sangat sedih dan berkata, "Kamu sudah melakukan satu kesalahan. Kenapa harus melakukan satu kesalahan lagi? Apa kamu tidak tahu perbuatan yang kamu lakukan adalah dosa besar?" Mendengar itu, gadis tersebut semakin kuat menangis. "Kenapa kamu mau melakukan hubungan itu? Padahal jelas-jelas agama kita melarangnya." "Karena dia mengatakan kalau dia mencintaiku dan meminta bukti cinta padaku," jawab perempuan itu masih dalam tangisannya. Claudie merasa sedih mendengar itu.
Perempuan akan melakukan apapun untuk membuktikan cinta mereka tanpa memikirkan akibat yang akan ditanggungnya nanti. Dia tidak mencintaimu jika dia meminta yang bukan haknya. Dia belum memiliki hak untuk itu. Dan kamu telah memberikan hak suamimu kelak pada orang lain. Perempuan itu semakin larut dalam tangisnya. Melihat hal itu, Claudie berkata lagi, "Nasi sudah menjadi bubur. Mau bagaimana lagi? Dan kamu memang tidak bisa menikah sampai anakmu lahir. Karena dalam agama kita, perempuan hamil tidak boleh menikah. Dan jika kamu juga akan melangsungkan pernikahan, kalian tidak boleh serumah dan harus menikah lagi setelah anak itu lahir. Jika tidak, hubungan kalian adalah sebuah dosa. Terlalu berat resiko yang harus ditanggung untuk kenikmatan sesaat," kata dokter itu lagi. Claudie tidak ingin terlalu ikut campur dalam urusan pribadi seseorang. Tapi dia juga tidak bisa berdiam diri melihat semua itu. Dan mulutnya tidak bisa ditahan agar tidak menasehati orang lain. Mungkin orang akan menganggapnya sok tua karena sifatnya itu. Setelah semua selesai, kalau dia pamit, dia harus melewati tempat tinggalnya agar bisa sampai ke pohon tua itu. Setelah meletakkan peralatannya, dia bergegas keluar. Meskipun hari sudah lewat pukul 1 siang, tapi dia berharap Bayu masih ada di sana. Sesampai di luar rumahnya, Ian telah berdiri di sana. Bayu tidak bisa lagi menunggu. Hatinya benar-benar kacau saat ini. Dia sudah merasa ditolak 100%. Akhirnya dia meninggalkan tempat itu dengan langkah gontai. Dia mengendarai sepedanya dan meluncur ke kediaman Claudie untuk memastikan yang terjadi. Sesampai di sana, dia melihat Claudie sedang berbicara dengan Ian, dan dia benar-benar merasa sudah ditolak. Claudie melihat kehadiran Bayu. Dia memanggil pria itu, namun Bayu berlalu tanpa menoleh ke belakang, meskipun dia mendengar panggilan Claudia. Claudie terdiam, melihat sikap Bayu. Kenapa dia bisa kekanak-kanakan seperti itu? Padahal dia ingin menjelaskan hal yang terjadi. Tapi pria ini malah pergi tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya. Claudie juga tidak mengetahui dilema yang dihadapi Bayu sejak kemarin sore. Yang ketakutan kehilangan dirinya dan ketidakhadirannya di pohon tua itu membuat Bayu semakin yakin bahwa dia tidak menyukainya. Bayu pulang dengan perasaan hambar. Mungkin untuk beberapa waktu dia tidak sanggup untuk bertemu dengan Claudia. Dia terlalu malu untuk itu, karena dia selama ini salah mengartikan perasaan Claudie padanya. Ternyata dia dikalahkan oleh pemuda dari kota itu. Ian yang berada di tempat Claudie malah bingung. Sikap Pak Kades itu jauh berbeda dari pertama mereka bertemu. Awal bertemu dulu, dia seakan-akan sangat melindungi Claudia. Dan sekarang dia seakan-akan merelakan Claudia pergi. Akhirnya Ian bertanya permasalahannya pada Claudie. Dan Claudie menceritakan semuanya, mulai dari Bayu yang menyatakan cintanya, sampai dia meminta Claudie untuk datang ke pohon legenda jika dia menerima pernyataan cintanya. Tapi sayangnya hari ini entah kenapa pasiennya agak banyak, jadi dia tidak datang ke sana. Pohon legenda, apa itu? Tanya Ian heran. Di atas tebing sana ada sebuah pohon tua. Pohon itu mempunyai sebuah legenda yang unik. Jika pasangan yang saling mencintai datang ke sana sampai 3 kali dan berada di sana sampai tengah hari, hubungan mereka akan berlanjut, tapi yang ketiga kalinya akan sangat sulit untuk dilakukan. Ternyata benar, kami sudah 2 kali ke sana dan ternyata untuk pergi yang ketiga kalinya sangat banyak rintangan. Dan kamu percaya itu? Tanya Ian agak geli karena mereka percaya hal itu. Tidak juga sih, jawab Claudie. Jangan-jangan dia cemburu karena melihatku di sini dan berpikir kamu tak menemuinya karena aku, kata Ian lagi. Claudie seolah-olah mendapat pencerahan.
Mungkin juga, kata Claudi lagi. Kau ingin aku menjelaskan padanya? Tanya Ian. Tidak usah, biarkan saja dulu sampai suasana hatinya tenang, jawab Claudia. Baiklah, jawab Ian yang kemudian pamit pulang. Sesampai di vilanya, Ian menjumpai Said dan Tuti yang sibuk membuat PR mereka. Dia tersenyum melihat kedua remaja yang biasa bertengkar itu tampak akur. Melihat Ian datang, Said bertanya, "Dari mana, Mas?" "Dari tempat Bu Dokter," jawab Ian. Anehnya, Said kali ini tidak merasa kesal karena dokter kesayangannya didekati pria lain. Ian lalu menceritakan masalah yang dihadapi dokter itu pagi ini. Janjinya bertemu dengan Bayu sebagai tanda dia menerima cinta Bayu hingga pasiennya yang bejibun sampai kecemburuan Bayu. Mendengar itu, Said geleng-geleng kepala karena kakaknya itu selama ini memang tidak pernah dekat dengan wanita. Jadi gak punya pengalaman. Biar nanti ku coba bicara, kata Said lagi. Bukannya Mas Ian juga menyukai Bu Dokter? Tanya Said lagi. Mungkin, jawab Ian lemah. Bayu mengurung diri di kamar. Saat ini dia benar-benar patah hati. Sampai-sampai dia tidak mendengar ibunya yang memanggil berkali-kali karena dia terlalu larut dalam perasaannya. Hari berganti hari. Seminggu pun telah berlalu. Tapi hubungan Claudi dan Bayu belum juga membaik. Bayu tak pernah lagi datang ke pustu itu. Hal ini benar-benar membuat Claudi sedih. Hampir tiap hari jika tidak ada pasien, dia datang ke pohon tua itu dan berharap Bayu juga akan datang ke sana. Tapi harapannya sia-sia. Ian yang melihat Claudi seperti itu tidak bisa menahan lagi amarahnya. Minggu pagi ini dia pergi menemui Bayu ke rumahnya. Ternyata pria ini tak kalah kacaunya dibandingkan Claudi. Melihat Ian yang pergi buru-buru dan sedikit emosi, Said mengikutinya. Takut terjadi apa-apa. Dia memantaunya dari jauh. Melihat Bayu yang berdiri bingung di halaman, ia mendekatinya dan langsung meninju pipi Bayu. Pria itu kaget mendapat serangan mendadak dan langsung terduduk di tanah. Begitu juga Said. Dia hampir saja lari untuk melerai mereka. Untung saja saat itu kedua orang tua Bayu tidak ada di rumah. Sakit? Tanya Ian dengan nada marah. Dan membuat Said terdiam karena melihat kakaknya tidak membalas. Claudi pasti jauh lebih sakit, sambungnya lagi. Dasar bodoh, kau tidak memberi kesempatan padanya untuk menjelaskan semuanya dan meninggalkannya begitu saja. Apa kau tahu jika dia amat mencintaimu? Mendengar itu Bayu kaget. Ternyata selama ini dia takut dengan hal yang sebenarnya tidak ada. Kau tahu, hampir setiap pagi dia datang ke pohon legenda itu, berharap kau juga akan datang ke sana. Tapi ternyata kau begitu pengecut. Kau bahkan tidak mencintainya sama sekali, kata Ian masih dengan amarahnya. Aku mencintainya. Karena aku mencintainya, aku tidak mengikatnya agar selalu bersamaku, tapi membiarkan dia memilih kebahagiaannya, jawab Bayu dengan nada yang agak tinggi. Kupikir dia menyukaimu karena dia selalu ceria saat bersamamu, kata Bayu dengan nada suara yang sedikit rendah. Kau benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin kau mengambil keputusan sepihak seperti itu? Apakah kau benar-benar sanggup kehilangan orang yang kau cintai karena kebodohan ini? Seharusnya kau bertanya lebih dulu. Setelah mendapat kepastian baru bertindak. Mendengar itu Said yang berdiri tak jauh dari mereka manggut-manggut karena setuju dengan Ian kalau kakaknya bodoh dalam bidang ini. Sekarang pergilah, kata Ian. Bayu bingung. Dia menunggumu di sana, sambungnya lagi. Tapi Bayu masih terdiam. Ayo pergi, kata Ian berteriak dengan nada memerintah. Mendengar itu, Bayu langsung mengambil kunci motornya dan berangkat. Tanpa sadar ada luka di dekat bibirnya. Bersambung, thank you for watching.